Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih pada daurah ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid dan kita sudah masuk pada jatah warisan anak perempuan dari anak laki-laki. Bisa dilihat ya. Jatah warisan anak perempuan dari anak laki-laki si mayit. Artinya dia adalah cucu perempuan, gitu teman-teman. Dia adalah cucu perempuan mayit, gitu. Cucu perempuan mayit dari jalur anak laki-laki mayit, anak laki-laki mayit, gitu ya. Maka kalau cucu dari anak perempuan dia tidak dapat, gitu ya. Dia tidak dapat. Jadi ini pembahasannya adalah anak perempuan dari anak laki-laki si mayit, cucu perempuan si mayit dari anak laki-laki si mayit. Misalnya si mayit namanya Abdullah. Dia punya anak laki-laki namanya Hamzah. Nah, Hamzah ini punya anak perempuan namanya Aisyah gitu. Nah, yang dimaksud dengan anak perempuan dari anak laki-laki Aisyah itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita baca kitabnya halaman 30. Terdapat 2 poin pembahasan gitu ya. Poin yang pertama, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan mayit dari anak laki-laki si mayit mendapatkan bagian yang sama seperti anak-anak perempuan jika tidak ada far'un waris yang lebih tinggi. Sama seperti anak perempuan tuh binti. Gitu ya. Binti itu seperti pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang jatah waris binti anak perempuan. Jadi yang pertama, jika tidak ada keturunan yang lebih tinggi gitu ya, si cucu. Jadi kan misalkan di sini ada kakek kan gitu. Bukan sorry. Kakek lah, ayah. Ada ayah, ada anak, di bawahnya ada cucu. Gitu ya, di bawahnya lagi ada cicit. Nah, ini perhatikan ya teman-teman, ada ayah, ada anak, ada cucu, ada cicit, kan gitu. Nah, sekarang pembahasan kita adalah di cucu, di cucu. Iya di cucu. Pembahasan kita ada di pembahasan cucu ini. Gitu. Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Ini si ayahnya wafat nih, ini mayit, ayah wafat. Gitu ya. Dia punya anak namanya Abdullah gitu ya. Punya anak lagi namanya Aisyah, cucunya perempuan. Nah, gini pembahasannya mudah sekali. Kalau tidak ada anak mayit, keturunan yang lebih tinggi, far'un waris yang lebih tinggi ini. Jika tidak ada far'un waris yang lebih tinggi dari si cucu, yaitu si anak ini ya kan? Anak ini gitu. Kalau tidak ada anak ibn, anak laki-laki itu ya, atau binti, anak perempuan si mayit gitu ya. Maka lihat bagiannya sama seperti anak perempuan. Maka si cucu ini dapat warisan seperti pembagian warisan binti pembahasan sebelumnya. Jika si anak ini tidak ada, jika si mayit, si ayah ini tidak memiliki anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Itu kan berarti kan ini lebih tinggi, anak itu kan lebih tinggi dari cucu, gitu ya. Disebut far'un waris yang lebih tinggi. Itu yang lebih tinggi dari cucu siapa? Anak, kan gitu. Ada ayah, ada orang tua, kemudian di bawahnya ada anak, di bawahnya lagi ada cucu. Nah, jatah waris cucu perempuan di sini dari anak laki-laki, dia seperti binti, jatah warisan seperti binti, anak perempuan si mayit. Kapan? Jika si mayit, si ayah itu tidak memiliki keturunan yang lebih tinggi dari cucu, yaitu anak. Tidak ada anak laki-laki si mayit dan tidak ada anak perempuan si mayit, gitu teman-teman. Nah, maka lihat misalnya di slide sebelahnya, ini poin yang pertama nih teman-teman. Gitu ya. Pertama sama seperti warisan anak perempuan sebelumnya, gitu. Syaratnya kapan? Jika tidak ada keturunan yang lebih tinggi, yaitu ibn atau binti. Ibn itu anak laki-laki si mayit, binti anak perempuan si mayit, gitu ya. Jatah warisannya berapa? Kita coba lihat slide sebelumnya. Nah, pertama dia bisa dapat baki jika ada akh mu'asibnya gitu. Berarti kan akh mu'asibnya cucu perempuan, akh mu'asibnya cucu perempuan adalah cucu laki-lakinya si mayit. Gitu. Nah, akh mu'asibnya tuh saudara kandungnya gitu ya. Jadi misalnya contoh ini kita sedang bahas cucu nih. Misalnya ada Abdullah. Abdullah teh ini ayah. Dia punya anak Hamzah. Ini anaknya nih Hamzah nih teman-teman. Nah si Hamzah itu punya anak namanya Aisyah. Yang kedua adalah Ibrahim. Nah, maka Aisyah ini itulah cucu perempuan yang sekarang sedang kita bahas, Aisyah. Nah, dia kan tadi kita bilang kalau tidak ada
keturunan yang lebih tinggi, ini kan cucu nih Aisyah nih, keturunan yang lebih tingginya anak si mayit gitu ya, atau anak perempuannya si mayit. Maka jatah warisan Aisyah, cucu perempuan ini sama seperti anak perempuan bintinya si mayit gitu. Kita lihat kemarin ini pembahasan yang kemarin nih teman-teman. Nah, ternyata binti itu jika ada akh mu'assib, saudara laki-laki kandungnya, dia dapat baki bersama saudara laki kandungnya itu 2:1. Maka Aisyah juga demikian nih, kita lihat Aisyah. Aisyah juga demikian. Kalau ada Ibrahim gitu ya. Kalau ada Ibrahim maka dia dapat baki, cucu laki-laki dari Hamzah, dari orang tua yang sama, kandung gitu. Maka dia dapat 2:1. Jadi cucu perempuan, kalau tidak ada anak laki-laki mayit atau anak perempuan mayit, maka dia jatah warisnya seperti anak perempuan binti. Yang pertama adalah dapat baki. Ini yang pertama nih teman-teman nih. Yang pertama dia dapat baki 2:1. Jika ada akh mu'assibnya itu adalah Ibrahim. Akh mu'assibnya adalah Ibrahim, saudara laki-laki kandungnya gitu ya. Pembahasannya seperti jatah warisan anak perempuan yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Dan jika misalnya Ibrahim itu tidak ada gitu ya, terus anak laki-lakinya juga tidak ada, anak perempuan tidak ada, dia sendirian. Maka kalau kembali ke jatah waris binti, lihat ini sama nih jatah warisnya masalahnya kan gitu. Aisyah kadang kalau dia sendiri dapat 1/2, kalau dia banyak dapat 2/3. Nah gitu teman-teman ya. Jadi paham? Yang pertama adalah ini, yang pertama nih sama seperti warisan anak perempuan gitu ya. Syaratnya apa? Jika tidak ada keturunan atau far'un waris yang lebih tinggi, yaitu ibn atau binti. Maka si cucu perempuan harta warisnya sama dengan jatah warisan binti, anak perempuan si mayit. Kemudian kita lihat yang kedua. Bagian yang kedua, keadaan yang kedua. Jika ada keturunan yang lebih tinggi darinya, cucu perempuan, ada keturunan yang lebih tinggi dari cucu perempuan. Siapa keturunan lebih tinggi? Berarti kan anak si mayit, anak laki-laki si mayit, atau anak perempuan si mayit, gitu. Nah, maka ternyata ada 3 keadaan. Jika ada keturunan yang lebih tinggi darinya, masih di sini pembahasannya. Jika ada keturunan yang lebih tinggi darinya, maka ada 3 keadaan. Yang pertama adalah mahjub. Mahjub itu artinya adalah terhalang. Akhirnya tidak mendapatkan warisan. Kapan? Lihat kitabnya nomor 1 nih. Poin 2, nomor 1. Dia terhalang atau mahjub. Kapan? Jika ada far'un waris laki-laki yang lebih tinggi darinya. Siapa itu far'un waris laki-laki yang lebih tinggi darinya? Ibn. Gitu. Jika ada ibn, anak laki-laki si mayit, maka cucu perempuan menjadi mahjub, terhalang, tidak mendapatkan. Contoh teman-teman. Misalnya ada yang wafat meninggalkan istri, ya kan, istri lihat di sini, setelah istri di slide yang catatan, kemudian ada ibn, anak laki-laki mayit, kemudian ada cucu perempuan, gitu ya, bintu ibn, disebutnya tuh bintu ibn, kita tulis ini, binti ibn. Kalau binti saja itu anak perempuan, tapi kalau binti ibn maka dia adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Kita tulis binti ibn gitu ya. Nah, ke berapa? Kita selesaikan. Nah, mari kita jawab. Istri dapat berapa? Nah, karena ada keturunan si mayit. Suaminya kan yang meninggal gitu ya. Maka istri tadinya 1/4 jadi 1/8. Nah, di sini ada binti ibn nih. Binti ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, lihat dia mahjub. Kapan? Kalau ada far'un waris laki-laki yang lebih tinggi darinya. Ternyata ada si ibn. Nah, karena ada si ibn ini, maka si binti menjadi mahjub. Tidak dapat. Si binti jadi binti ibn mahjub. Karena ada si ibn tuh. Ada keturunan yang lebih tinggi dari cucu. Itu ibn, anak laki-laki. Dan si ibn dapat berapa? Dapat baki. Gitu. Ra'su masalahnya berapa? 8, karena cuma ada 8 saja. Istri dapat 1 panah, dan ibn, anak laki-laki mayit, dapat 7 panah. 7 panah. Dan binti ibn mahjub, tidak dapat apa-apa, terhalang. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ini jika ada keturunan yang lebih tinggi dari cucu perempuan, yaitu binti ibn. Kalau keturunan yang lebih tingginya itu adalah anak laki-laki si mayit atau si ibn,
maka binti ibn, cucu perempuan itu menjadi mahjub, terhalang, tidak mendapatkan apa-apa. Oke ya. Kemudian setelahnya apa? Keadaan yang kedua, dia dapat 1/6. Dia dapat 1/6. Kita lihat di slide kitabnya, poin nomor 2 ini ya. Nomor 2, dia dapat 1/6. Kapan? Jika ada far'un waris perempuan yang lebih tinggi darinya. Nah, kalau di sini, jika ada far'un waris perempuan yang lebih tinggi darinya, maksudnya adalah binti. Jika ada binti, tapi dia cuma 1 orang. Itu anak perempuan si mayitnya, si bintinya cuma 1 orang. Maka dia tidak terhalang. Dia dapat 1/6 gitu. Kalau anak perempuan si mayitnya, si bintinya cuma 1 gitu. Maka si binti ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat 1/6. Contoh, kita buat contohnya. Yang kedua, misalnya sama, di sini ada suami, gitu. Ada suami, kemudian ada bintinya 1 orang nih ya. 1 orang binti, 1 binti. Kemudian yang berikutnya binti ibn. Kemudian berikutnya binti ibn itu cucu perempuan ya, yang sekarang sedang kita bahas. Yang berikutnya adalah paman. Nah, kita hitung dapat berapakah mereka. Gitu. Garis, oke. Kita hitung sekarang. Suami dapat berapa? Karena ada keturunan nih, ada binti ibn gitu ya. Ada keturunan si mayit. Maka suami mendapatkan yang tadinya 1/2 menjadi 1/4. Gitu. 1 binti. Nah, kemarin kita bahas binti anak perempuan si mayit. Kalau sendirian dia dapat 1/2. Binti ibn cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak binti anak perempuan, ibn anak laki-laki. Jadi maksudnya binti ibn anak perempuan dari anak laki-lakinya si mayit, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Nah, dia dapat berapa? Dia dapat 1/6. Kita lihat ya, ini ya 1/6 gitu. Karena apa? Karena cuma ada 1 binti saja, anak perempuan yang lebih atas, keturunan yang lebih atas dari cucu si binti itu lebih atas, cuma ada 1. Maka binti ibn dapat 1/6. Dapat 1/6. Paman dapat berapa? Seperti biasa, baki dapat sisa. Gitu. Maka rasul masalahnya ada berapa? Di sini ada angka 4, bilangan penyebutnya 2 dan 6. Ini adalah 12. Yang bisa dibagi ke semuanya adalah 12. Suami dapat berapa panah? 3 panah. Binti dapat berapa panah? 1/2, jadi 6 panah. Binti ibn, cucu perempuan, dapat berapa panah? Dapat 2 panah. Ini berapa nih? 3 tambah 6, 9. 9 tambah 2, 11. Maka sisanya adalah 1. Nah, jadi begitu. Jadi binti ibn dapat 1/6. Kapan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6? Jika ada keturunan yang lebih tinggi darinya, yaitu binti. Binti itu pun jika jumlahnya 1 saja. Jika jumlahnya 1 saja, gitu ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga disebutkan di sini masih di slide yang catatan. Yang ketiga adalah tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Kapan? Jika ada binti. Jadi kan tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Dia tidak dapat bagian. Kapan? Jika ada binti lebih dari 1. Nah, jika binti anak perempuan si mayit ada lebih dari 1. Anak binti itu kan anak perempuan si mayit. Itu kan keturunan yang lebih tinggi dari cucu perempuan. Karena dia cucu. Ini mah anak perempuan langsung. Gitu ya. Nah, jika bintinya lebih dari 1, maka bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak dapat. Kecuali, nah lihat itu kecualinya, tulisan warna biru. Kecuali kapan? Kecuali ada akh mu'asibnya. Akh mu'asibnya siapa yang ingat? Saudara kandungnya yang laki-laki. Itu akh mu'asibnya, saudara kandungnya yang laki-laki. Jadi dia mestinya tidak dapat tuh. Tidak dapat. Karena ada binti anak perempuan si mayit lebih dari 1. Mestinya tidak dapat. Tapi jika cucu perempuan punya akh mu'asib, saudara kandung laki-lakinya, mau adiknya mau atau kakaknya, baik sederajat ataupun tidak. Sederajat tuh tadi gitu ya. Tadi kan ada anak, ini kan anak mayit, ada cucu mayit, di bawahnya lagi ada cicit. Gitu. Nah, maka misalnya contoh si bintu ibn, cucu perempuannya punya saudara kandung laki-laki. Itu kan sederajat tuh, akh mu'asib namanya. Atau tidak sederajat, di bawahnya yaitu cicit. Ada cicit si mayit dari mayit yang sama, dari ayah yang sama, misalnya sini Hamzah.
gitu ya. Ada cicitnya yang laki-laki, tidak sederajat itu di bawahnya, tapi ya di bawahnya ada cicit laki-laki gitu. Nah maka artinya dia mendapatkan baki gitu. Dia mendapatkan baki 2:1. 2:1. Contoh kasus yang ketiga nih ya. Sama lah seperti yang ada di sini, sama seperti di sini nih teman-teman. Ada suami, ada satu binti, ada bintu ibn, ada paman. Cuman kita hapus beberapa saja. Misalnya contoh di sini bukan satu binti, ini juga paman belakangan kita tulisnya. Kita hapus dulu semuanya, dah. Kita hapus, kita tulis ada binti. Di sini 2 binti ya. 2 binti. Kemudian ada binti ibn, kemudian ada akhmu asibnya yang pertama ibn, anak laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit. Ini saudara kandung nih, binti ibn sama ibn gitu. Maka bagaimana penyelesaiannya? Misalkan suami dapat berapa? 1/4. 2 binti, ada 2 orang, dia dapat 2/3 kan gitu. Nah, binti ibn mestinya kan dia terhalang karena ada keturunan yang lebih tinggi perempuan gitu ya, lebih dari 1. Kalau bintinya cuma 1, dia dapat 1/6 nih binti ibn. Tapi karena sekarang bintinya ada 2, lebih tinggi darinya, maka mestinya dia terhalang. Tidak dapat mestinya gitu teman-teman. Tapi karena ada ini akhmu asibnya. Karena ada akhmu asibnya nih teman-teman. Dia menjadi dapat sisa, dia tertolong. Ini akhmu asibnya sederajat. Ini yang sederajat ya teman-teman ya. Lagi-lagi ini yang sederajat ibn. Jadi ini ibn tuh akhmu asibnya, entah kakaknya laki-laki atau adiknya yang laki-laki. Nah, kemudian dia terselamatkan menjadi dapat. Itu baki. Berdua dapat bakinya itu. Bagi-bagi. Nah, maka kita hitung. Misalnya rok masalahnya berapa? Ada 4 dan 3 sehingga 12. Suami dapat 3 panah. Binti dapat 8 panah. Ini berapa nih? 3 tambah 8, 11. Gitu ya. Maka baki sisanya 1. Nah, 1 panah ini bagi-bagi nih antara bintu ibn dan ibn. Dan ingat, 2:1. Maka rumusnya seperti apa? Jadi kan si binti ibn kan ini 1 jatah. Kalau si ibn 2 bagian gitu ya, 2:1. Jadi kan ibaratnya ini teh 3 orang. Itu 3 orang gitu kan. Maka ditashih karena 1 tidak bisa dibagi 3. Binti ibn sama ibn tidak bisa dibagi 3 sehingga dikalikan 3 semuanya. Dikalikan 3 jadi berapa? Dikali 3 misalnya 12 kali 3 sama dengan 36. Ini 3 kali 3 sama dengan 9. 8 kali 3 sama dengan 24. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, akhirnya gimana nih? 3 kan udah bisa dibagi ke 3, ya toh? Binti ibn sama ibn. Binti ibn 1 bagian, dia dapat 1. Binti ibn nih 1. Ibn dapat 2. Gitu. Nah, jadi roksu masalahnya 36, suami dapat 9 panah, 2 binti dapat 24 panah, binti ibn dapat 1 panah, ibn dapat 2 panah. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini akhmu asibnya yang sederajat gitu. Atau yang tidak sederajat maka tinggal ditulis ini kan ibn. Nih kita hapus dulu nih ya. Yang tidak sederajat tuh berarti tulisannya adalah ibn. Tidak sederajat. Berarti kan ini ada 3 ibn. Berarti dia cucu. Cicit. Kalau ada 2 binti ibn, dia cucu gitu ya. Kalau ada 3 ibn, maka dia cicit. Nah, mestinya binti ibn ini mestinya tidak dapat. Karena ada 2 binti. Dia mesti tidak dapat, terhalang tuh. Tapi dia terselamatkan dapat baki ketika ada ibn ini. Akhmu asibnya yang tidak sederajat. Yang jelas di bawah dia gitu. Anak laki-laki, ibn gitu teman-teman. Nah, maka misalnya contoh ibn ini siapa? Misalkan Hamzah punya anak nih. Ini Hamzah nih teman-teman. Kita lihat sini, Hamzah punya anak. Gitu. Namanya Abdullah punya cucu perempuan. Gitu ya. Cucu perempuan. Nah, cucu perempuannya ini dia maka ibn itu adalah anak laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit gitu teman-teman. Jadi dihitung aja misalnya mayit ini Hamzah kan ya. Ini Hamzah mayit. Dia punya anak ibn nih. Anaknya kan ibn. Kemudian anaknya ini punya ibn lagi di bawahnya.
punya ibn lagi di bawahnya. Kemudian ibnnya itu anak laki-lakinya lagi punya ibn lagi. Nah, sehingga ibn yang ketiga ini cicitnya si Hamzah. Nah, jelas ibn dia adalah anak laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit. Gitu. Maka binti ibn jadi terselamatkan menjadi dapat baqi. Nah, begitu teman-teman. Jika ada yang ditanyakan maka silakan ditanyakan di grup yang sudah dibuat gitu ya, atau di kolom komentar. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah telah selesai tentang jatah waris anak perempuan dari anak laki-laki gitu ya, cucu perempuan atau yang disebut dengan binti ibn. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.